Halo, kembali lagi dengan Sandika. Jadi di sini kita akan membahas tahapan terakhir dari serangkaian tutorial yang sudah dilakukan di video sebelumnya mengenai dua buah proses bisnis, yaitu procure to pay dan order to cash. Di mana kedua proses bisnis ini tadinya belum mencapai tahap akhir dan tertahan di bagian yang terkait dengan perduitan. Kalau yang procure to pay tadi kita cuma baru sampai itu kita udah kirim barang tapi belum nerima pembayaran. Kebalik, kita udah nerima barang tapi belum bayar ke supplier. Kemudian yang dari order to cash, kita udah ngirim barang tapi belum nerima pembayaran dari pembeli gitu. Nah, di modul kali ini kita akan melibatkan modul accounting untuk melakukan hal tersebut, dan hal ini ibaratnya akan dilakukan oleh seseorang yang dari departemen accounting di perusahaan kita. Oleh karena itu, seperti biasa menggunakan akun admin, kita akan menuju settings dan membuat satu lagi akun, yaitu akun untuk si akuntan ya. Namanya Jack account aja lah di sini. Kemudian emailnya kita akan menggunakan accounting@curatempest.com ya. Dan dia dapat melakukan akses ke accountant ya. Dia akan memberikan akses ke modul-modul accounting. Nah, selain ini dia nggak bisa akses. Oke. Nah, lalu kita simpan, dan seperti biasa jangan lupa di setting passwordnya supaya bisa login. Change password, dan kita akan melakukan proses-proses terkait accounting tadi menggunakan akun dari si Jack account tadi ya. Jadi ini seolah-olah kita akan proses ini dilakukan oleh seseorang dari departemen accounting di perusahaan kita. Nah, oke, kita login dulu. Kemudian yang pertama kita akan menyelesaikan proses bisnis procure to pay tadi ya. Jadi kita udah nerima barang nih, tapi kita belum melakukan pembayaran. Nah, setelah dari bagian warehouse mengkonfirmasi bahwa barang yang kita terima udah tepat nih, gas bayar gitu kan. Sekarang kita melakukan pembayaran melalui modul accounting. Nah, di sini kita kan akan melakukan pembayaran kepada vendor ya. Jadi kita ke bagian vendor dan kita lihat di bagian bills ya. Ternyata di sini billsnya belum ada. Nah, dari sini kita bisa membuat bill baru. Nah, dan bill ini kita sebenarnya bisa melakukan autocomplete atau kita bisa membuat bill berdasarkan data dari purchase order sebelumnya. Dari sini kita bisa tadi kelupaan. Jadi si akuntan ini harus dapat mengakses dong file dokumen-dokumen yang ada di modul di modul sales dan purchases, karena dia akan melakukan pembayaran atau melakukan penagihan itu berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di modul-modul tersebut, seperti dokumen purchase order dan dokumen sales order gitu. Jadi di bagian sales kita akan memberikan dia wewenang untuk sebagai user di all document, dan di purchase juga sama. Jadi kita save, lalu kita akan kembali login menggunakan akun akuntan tersebut. Nah, oke, di sini seperti tadi yang pertama, kita akan melakukan penyelesaian proses bisnis, yaitu procure to pay, di mana sekarang kita udah menerima barang dan kita akan melakukan pembayaran kepada vendor ya. Jadi di sini kita bisa langsung, sebenarnya ada dua cara. Kita bisa mulai dari accounting dan kita bisa membuat sebuah bill baru ya. Dan kita menggunakan autocomplete untuk mengimpor data langsung dari purchase ordernya begitu. Nah, di sini kita bisa langsung memilih purchase order, yaitu PO008 yang udah kita bikin tadi. Lalu atau kita juga bisa melakukannya dari modul purchase itu sendiri. Ini kita hapus dulu. Nah, kita bisa melakukannya dari situ. Kita lihat ini adalah purchase order yang mau ini adalah purchase order
yang akan kita tagih gitu ya, yang akan kita bayar, sorry. Nah, di sini kita bisa langsung dari halaman ini dan melakukan create bill. Nah, ini sama juga akan kembali ke halaman membuat bill tadi, cuma sekarang datanya sudah terisi terlebih dahulu. Jadi source dokumennya sudah ada, yaitu purchase order kita yang tadi, dan data-data terkait harga dan sebagainya itu sudah diisi langsung berdasarkan data dari purchase order. Kemudian langsung saja kita save ya. Lalu kita validasi si bill ini untuk memastikan bahwa dia sudah pas gitu ya. Dia sudah benar dan kita bisa melakukan pembayaran terhadap bill tersebut. Nah, jika billnya sudah divalidasi maka artinya sudah oke. Kita lalu melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran kita lakukan, kita melakukan register payment di Odoo untuk memberikan data bahwa kita sudah melakukan pembayarannya untuk dicatat gitu ya. Jadi di sini kita bayar 15 juta pada tanggal 11 bulan 3 dan untuk bill yang ini. Lalu kita bisa di sini validate. Maka kita sudah membayar hutang kita kepada vendor sebesar 15 juta gitu. Oke, jadi di tahap ini maka proses procure to pay sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan proses bisnis yang satunya, yaitu order to cash, di mana kita sudah mengirim barang tapi pembeli belum membayar kepada kita karena kita belum mengirimkan invoice. Nah, selanjutnya untuk itu caranya ada dua juga. Kita bisa mulai dari accounting dan kita ke customer lalu kita menuju invoice. Nah, di sini kita bisa create invoice baru ya, bikin invoice baru, dan di sini juga kita bisa langsung mengisi data-data invoice yang kita inginkan gitu. Tapi lebih baiknya itu adalah kita menggunakan data yang sudah ada berdasarkan sales order yang sudah dibuat, sehingga data-data yang diisi itu akan terisi secara otomatis dan pasti lebih akurat. Jadi kita bisa dari modul sales dulu ya. Di sini kan my quotations nih. Ini jadi filternya hanya menunjukkan quotation yang dibikin sama Jack account, di mana dia nggak pernah bikin quotations apapun. Sehingga ini filternya kita hapus saja. Maka akan muncul semua quotations yang dibuat oleh orang-orang lain. Di sini kita lihat kita ingin mengirimkan invoice dan menagih pembayaran untuk sales order yang kita bikin tadi untuk PT kita ya, yaitu sales order nomor SO020. Nah, di sini kita klik aja. Nah, di sini kita bisa langsung aja menekan create invoice untuk membuat invoice yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, di sini kita create invoice aja, dan invoice-nya ini akan langsung dibikin berdasarkan data dari sales order ini gitu. Jadi datanya itu terintegrasi dan nggak akan salah. Jadi kita create invoice dan pembayarannya akan menggunakan invoiceable lines dan dikurangi dengan DP-nya. Lalu kita menekan create invoices. Nah, di sini invoice-nya udah bisa dilihat nih, udah dibuat gitu kan. Jadi invoice-nya udah dibuat tapi belum divalidasi. Jadi setelah semuanya ini pas, menurut kita semuanya udah oke. Nah, ini kan tadi belum divalidasi nih, jadi masih bisa diedit karena kita perlu menambahkan invoice date. Jadi invoice date-nya itu adalah tanggal 5 Maret ya. Dan due date-nya itu adalah, atau batas pembayaran yang kita set itu adalah tanggal 14 Maret. Atau tanggal 12 Maret aja deh. Nah, jadi seminggu dari invoice ini diterbitkan gitu ya. Oke, setelah kita melakukan edit dan menurut kita udah pas, kita bisa save. Lalu kita bisa melakukan validasi ya. Jadi semuanya udah oke, maka invoice-nya udah jadi dan siap untuk dikirim ke pelanggan gitu. Jadi ini bisa kita send and print menuju PT kita dari dari PT Jura Tempest. Lalu setelah nanti kita kirim dan pelanggan kita sudah melakukan pembayaran untuk invoice ini, maka kita bisa melakukan register payment untuk mengisi data di Odoo bahwa pembayarannya udah dilakukan gitu. Nah, maka di sini akan terisi langsung berapa jumlah yang dibayar, lalu tanggal pembayaran dan untuk invoice yang mana itu kita bisa langsung validasi. Dan
di sini udah dibayar ya pada tanggal 11 bulan 3. Nah, di sini proses bisnis order to cash sudah selesai karena dari tadi kita dikirimin pesanan sampai kita ngirimin barang, lalu sekarang uangnya udah masuk ke kita. Itu kan artinya order to cash udah selesai. Jadi cashnya udah ada di kita. Begitu. Nah, modul accounting akan memberikan kita beberapa informasi terkait hal-hal yang udah kita lakukan tadi terkait perduitan gitu ya. Nah, misalnya nih kita bisa ke accounting dan kita bisa melihat journal items ya. Jadi transaksi-transaksi yang tadi itu udah bisa dilihat di sini. Misalnya di sini ada pembayaran untuk vendor gitu. Kita keluar uang 15 juta gitu ya. Atau ada juga kita nagih ke pelanggan gitu. Kita masuk uang 11,5 juta gitu. Ini sesuai dengan sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku sekarang. Nah, di modul accounting ini juga bisa dilakukan berbagai hal seperti melakukan pelaporan terhadap ini ada general ledger, trial balance, balance sheet dan sebagainya, profit and loss juga. Intinya melakukan pelaporan terhadap keuangan atau transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan gitu. Oke, sekian rangkaian tutorial kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami bagaimana proses bisnis mulai dari procure to pay atau juga order to cash terjadi dan bagaimana kita memfasilitasi proses bisnis tersebut menggunakan Odoo. Sekian dari saya, terima kasih.